Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 11 RPL. Ini adalah pertemuan pertama pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 11. Kalian semua alhamdulillah sehat kan ya. Semoga kalian semua nanti bisa dimudahkan dalam belajar, bisa menjadi orang-orang yang sukses dan juga dimudahkan langkah-langkahnya dalam bangun pagi, karena semester kemarin banyak sekali yang bangunnya siang-siang sehingga tugasnya banyak yang numpuk. Semester ini harapannya tidak begitu, gitu ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Bu Dewi. Kalau tahun lalu saya ngajar pemrograman dasar, kalau di kelas 11 ini saya ngajar pemrograman web dan perangkat bergerak. Saya yakin kalian semua sudah tahu apa itu website ya, minimal kalian sudah sering pakai website seperti Google, Facebook, Instagram, kemudian e-learning sekolah, e-learning.smkn12malang.ech.id itu sudah sering kalian pakai setiap hari seharusnya ya, jadi sudah tahu apa itu web. Nah, pemrograman web ini nanti intinya kita akan belajar membuat website ya. Kemudian perangkat bergerak itu adalah aplikasi-aplikasi di perangkat bergerak, atau contohnya di handphone ya. Handphone itu adalah perangkat bergerak. Kita juga nantinya akan belajar membuat software atau perangkat lunak yang ditaruh di perangkat bergerak. Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, profesi dalam pengembangan aplikasi web. Kemudian yang kedua adalah sejarah dan cara kerja web. Kemudian yang ketiga adalah alur pengembangan aplikasi web. Yang keempat adalah perangkat pengembangan aplikasi web. Profesi ini nanti, profesi dalam pengembangan aplikasi web ini kita akan cari tahu apa aja profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi web. Kemudian tentang sejarah web, itu nanti kita akan belajar zaman dulu tuh gimana sih website itu, kemudian bagaimana cara mengembangkan aplikasi web, kemudian software apa saja yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu profesi dalam pengembangan aplikasi web. Ada beberapa pekerjaan nih, di sini ada 4 pekerjaan utama yang disebutkan. Yang pertama adalah web design. Web design nanti orang yang menjalani profesi di bidang ini dinamakan web designer ya. Nanti dia yang sebagai mastermind, apa ya istilahnya mastermind itu, sebagai otak utama dalam pengembangan aplikasi web, karena dia yang merancang struktur website itu nantinya akan menjadi seperti apa. Dia yang kalau kemarin belajar pemrograman dasar tuh, dia yang mengembangkan flowchart-nya, bagaimana website itu nanti akan dibuat dan bagaimana dia akan bekerja sampai ke tampilannya nanti akan seperti apa. Dia yang merancang itunya struktur website-nya. Jadi web designer ini yang paling penting, yang paling ibaratnya kalau dibandingkan dengan web programmer, dia gajinya paling besar, paling tinggi, karena dia yang sebagai otaknya, yang merancang seluruh struktur website-nya. Kemudian kalau web programmer, dari desain yang sudah dibuat oleh web designer, itu web programmer inilah yang mengimplementasikan atau yang membuat kode-kode programnya. Jadi ibaratnya yang web designer ini membuat flowchart-nya, kemudian yang web programmer ini dia yang akan mengimplementasikannya dalam bentuk kode-kode bahasa pemrograman web. Ya, ini yang nanti akan kita pelajari. Juga kita akan pelajari desain dan juga kita juga akan pelajari programmingnya. Kemudian ada juga web administrator. Ini dia lebih ke pengguna web, tapi dia pengguna utama website kalian, website yang kalian pakai ya. Jadi kalau kalian pakai e-learning SMKN 12 Malang, e-learning.smkn12malang.ech.id, itu web adminnya saya dan beberapa teman guru yang lain itu sebagai web admin. Saya bisa mendaftarkan kalian, bisa menghapus kalian dari e-learning, bisa mensuspend, bisa melihat nilai-nilai kalian, bisa membuat lesson-lesson yang bisa kalian pelajari, dan seterusnya. Itu adalah tugas-tugas dari web administrator. Ada juga webmaster, kurang lebih ini dia sama seperti web administrator, tapi dia lebih ke
ibaratnya quality control ya, mengontrol kualitas dari website-website yang sudah dibuat. Kalau sejarahnya, dulu website itu zaman dulu itu awal-awal muncul itu adalah ENIAC ya, ENIAC kalau kalian bisa cari-cari di internet. ENIAC zaman dulu itu komputer-komputer zaman dulu itu coba digabung-gabungkan jadi satu, disaling hubungkan satu sama lain, sehingga bisa saling bersambung. Jadi website kalau web itu kalau bahasa Indonesianya sebenarnya kan sarang laba-laba tuh. Sarang laba-laba itu kan dia saling terhubung satu sama lain kan, ada simpangan-simpangan antara satu benang laba-laba dengan benang yang lain. Nah, sama juga website itu seperti itu. Jadi ada komputer server yang memiliki satu website, kemudian komputer-komputer yang lain dia akan tergabung pada komputer itu. Kalau dari bahasa pemrograman web itu diambil dari dua buah kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman itu intinya proses atau cara pembuatan program dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman. Sedangkan webnya sendiri, halaman web ya, yang di sini yang dimaksud adalah halaman website. Itu adalah berada pada jaringan komputer yang terdiri atas kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Jadi seperti sarang laba-laba tadi, jaringan komputer. Kalau kamu nggak connect ke jaringan itu, kamu nggak bisa browsing web kan, nggak bisa buka webnya. Di dalam jaringan ini yang sangat besar, yang meliputi seluruh dunia, itu ada kumpulan situs internet banyak sekali. Google, Facebook, e-learning, smkn12malang.ech.id, Twitter, macam-macam situs-situs internet yang bisa kalian lihat. Di situ ada teks, grafik, suara, dan animasi dan lain sebagainya ya. Kalian bisa download film, bisa lihat film Netflix dan seterusnya. Ada gambar-gambar dan seterusnya. Kemudian filenya itu ada di laptop kalian atau di handphone kalian, tampil di handphone kalian itu dengan menggunakan protokol transfer hypertext namanya. Jadi hypertext itu maksudnya bukan cuma teks, tapi ada juga lebih dari teks atau hypertext. Semua tampilan-tampilan di website itu ditransfer ke laptop atau handphone kamu ketika kamu membuka website itu. Kemudian kalau kalian browsing web itu pasti di depannya ada www atau www. Itu adalah kepanjangan dari World Wide Web. World Wide Web. Jadi web seluruh dunia. Jadi website itu kan bisa diakses dari seluruh dunia. Kamu bisa buka e-learning sekolah itu dari Amerika bisa, karena jaringannya seluruh dunia sudah tersambung. Dia berjalan dengan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Jadi protokolnya atau protokol itu adalah aturan main ya, aturan mainnya transfer filenya itu dia dinamakan untuk website ya, dinamakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Jadi kalau kalian buka website kan biasanya HTTP www.google.com dan seterusnya. HTTP-nya itu adalah nama protokol, Hypertext Transfer Protocol. Ya, itu salah satu nama protokolnya. Kalau download file itu biasanya dengan menggunakan protokol FTP atau File Transfer Protocol. Jadi kalau kalian download film dari internet, ya, sebentar masih aja. FTP itu File Transfer Protocol. Gitu ya. Kemudian komponennya ada dua, ada halaman web. Sebenarnya kalau yang kalian buka di HP atau di laptop itu dia sudah ada video, gambar, teks dan sebagainya ya. Bahkan ada film-film dan lain-lain. Tapi kalau di komputer servernya kan Facebook, kalau kamu buka Facebook itu Facebook di sana punya pabrik kantornya Facebook, di situ ada komputer server yang berisi halaman-halaman Facebook ya.
Itu di situ dia sebenarnya yang disimpan adalah plain text atau teks murni yang berisi sintaks-sintaks HTML. Ini nanti kita akan belajar tentang sintaks-sintaks HTML. Nah, sintaks-sintaks HTML ini ketika dibuka di laptop melalui web browser ya, web browser bisa Google Chrome kah, Opera, UC browser atau Microsoft Edge atau yang lain. Ketika dibuka, maka plain text ini dia akan berubah menjadi tampilan seperti yang kalian lihat. Kalau kalian buka Facebook, ada status-status, ada foto-foto, dan seterusnya. Itu nanti dia tampilnya di browser web atau software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari server web. Tapi kalau yang disimpan di servernya, dia berupa plain text. Nanti kalau kalian sudah belajar coding HTML, nanti kalian bisa tahu apa yang dimaksud ini. Contoh browser sudah sering pakai ya, pakai Google Chrome, Opera, atau Mozilla Firefox, atau yang lain. Zaman sekarang suka pakai Microsoft Edge. Jenis-jenis website berdasarkan sifatnya ada dinamis, ada statis. Kalau dinamis, kontennya berubah-ubah setiap saat. Contoh Kompas, Merdeka. Jadi setiap detik gitu ada perubahan, ada update-update yang kalian nggak usah reload atau nggak usah ini, tapi dia sudah auto update kontennya, isinya auto update. Kayak IG kan juga gitu. Instagram kalau kalian buka beberapa saat kemudian kan ada posting baru, ya update aja dia. Itu namanya website dinamis. Kalau website statis, itu website yang isinya jarang diubah. Jadi tidak menggunakan database. Maaf. Contoh profil perusahaan. Profil perusahaan kan biasanya sejak dulu sampai sekarang kan sama aja isinya kan, nggak berubah-berubah. Makanya dia dibilang statis. Database, maksudnya database itu basis data. Nanti ini kita juga akan belajar basis data ya, BDAT di kelas 11. Kalau berdasarkan tujuannya, ada personal website, corporate website, portal website, forum, e-commerce. Personal website itu blog, ya contoh blog, isinya diary kalian tentang travel blog dan seterusnya. Corporate website itu contoh-contoh website perusahaan. Bisa kita coba lihat sih personal website ya, personal website. Personal website. Oh sorry. Oke. Kita coba just try and taste ya. Ini Bu Dewi sering buka just try and taste. Just try and taste ini dia isinya resep-resep masakan. Ini punyanya Bu Endang, salah satu chef di Indonesia, Mbak Endang. Ini contoh personal website. Isinya kumpulan resep-resep pribadinya dia, makanya dia bilang personal ya. Kalau corporate website, contohnya Microsoft.com, website corporation. Ini yang website tentang perusahaan-perusahaan. Nah, ini corporate. Atau epson.co.id. Oh sorry, epson.co.id. Ini contoh website Epson Indonesia, itu corporate website. Ada juga forum website seperti Kaskus ya. Kaskus itu contoh forum. Jadi di situ ada bisa posting discussion atau diskusi, kemudian yang lain bisa reply, komen, dan juga komennya itu bisa dikomen lagi. Itu contohnya forum. Contohnya Kaskus ini. Kemudian ada juga portal website. Portal website itu website yang menjadi pintu untuk menuju ke website yang lain. Contohnya DOAD. Sorry, DOAC, bukan COAD. DOAC. Nah, Directory of Open Access Journals. Jadi ini kalau pengen baca-baca jurnal, salah satu contoh website portal di sini bisa menggunakan DOAC. Nanti kalau kalian searching jurnal di sini, misalnya medicine, kemudian dia akan mengarahkan ke website yang lain, Medical Laboratory Journal. Bisa masuk ke websitenya. Nah, websitenya Medical Library Journal. Ini namanya website portal.
Ini dia mengarahkan ke website yang lain. Itu portal, lalu e-commerce. Nah, e-commerce ini saya yakin semuanya sudah tahu. Apa aja contohnya? Shopee, jual beli, website jual beli ya, itu e-commerce. Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya itu e-commerce. Ada lagi sosial media seperti Facebook dan lainnya. Ini sosial media. Oke, itu contoh-contoh website. Nah, nanti di sini kita akan belajar bagaimana caranya bikin website. Cara kerjanya website itu dia punya web server. Web server dia yang punya halaman webnya, yang punya websitenya. Facebook contohnya, Facebook itu web servernya ada di California, United States, di Amerika sana. Nah, kamu sebagai user itu menggunakan browser, menggunakan Opera, Google Chrome, atau Mozilla Firefox, membuka Facebook, ketik www.facebook.com melalui internet, kalau sudah tersambung di internet. Kemudian ada sebuah aplikasi yang namanya domain name server ya, domain name server, yang dia mencari di mana sih letaknya Facebook itu. Jadi kalau kamu ini ngetik www.facebook.com, internet akan menyambungkan kalian ke domain akan mencari mana sih tempatnya Facebook itu. Nah, dia akan menghubungi Facebook di California sana. Nah, dari Facebook itu akan merespon dengan berbagai macam scripting ya. Ini nanti akan kita pelajari juga, database, server side, dan client side, dan seterusnya. Dia akan merespon dengan menggunakan 3 layer ini, 3 lapis scripting ini. Dikembalikan ke browser, tampillah Facebooknya di laptop kalian. Jadi contoh nih, saya mau buka Google. Saya ketik www.google.com. Nah, ini permintaan dari kita, ngetik alamat ini kemudian enter, di submit. Nah, nanti domain tadi dia akan mencari Google itu lokasinya di mana. Kemudian setelah ketemu, domain akan menghubungi Google, kemudian Google akan menjawab, merespon kita dengan mengirimkan tampilan Google ini yang bisa ditampilkan di halaman web browser kita. Sepertinya simple, tapi membuatnya rumit. Kemudian ada istilah yang namanya hosting, adalah layanan jasa internet yang digunakan untuk menempatkan halaman website. Jadi kalau kita membuat aplikasi web itu agar bisa diakses oleh orang lain dengan melalui internet, bisa diakses dari Amerika atau bisa diakses dari temanmu satu kelas di tempat yang lain, itu websitenya harus ditaruh di dalam yang namanya hosting. Hosting itu ada 4 jenis, ada shared hosting. Ini satu server untuk beberapa halaman web ya, dibagi-bagi. Dedicated server, kalau dedicated server ini satu server khusus untuk satu website aja. Contohnya Facebook itu kan servernya Facebook ya cuman buat Facebook. Servernya sekolah, e-learningnya sekolah itu juga dedicated, jadi khusus untuk e-learning sekolah saja. Kalau shared itu macam-macam, jadi biasanya satu server yang besar bisa dipakai untuk banyak website, disewa-sewakan gitu, dibagi ibarat anak kos ya, satu rumah ada banyak kamar. Ada VPS, virtual private server, jadi ini server virtual ya, ada tapi tidak ada fisiknya gitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya deh tentang VPS. Co-location server ini server bantuan. Jadi kalau misalkan website itu sungguh sangat besar sekali, sudah sangat besar seperti Instagram itu kan sudah besar ya, itu membutuhkan co-location. Jadi tidak cukup satu lokasi. Jadi ada di lokasi lain, ada server lagi yang digunakan untuk membantu server utama. Jadi untuk satu website servernya ada banyak. Yang salah satunya itu server utama, yang lainnya itu adalah server co-location. DNS, Domain Name System, itu database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Domain Name System itu intinya, bahasa gampangnya adalah sebuah database di internet atau sistem di internet yang berfungsi untuk mencarikan website untuk kalian. Jadi kalau kalian ketik www.google.com, maka DNS itu akan mencari
mencari di mana sih itu, menerjemahkan www.google.com itu dan mencarikan di mana servernya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, ada top level. Top level itu yang paling tinggi adalah .com. .com itu di bawahnya ada .edu, ada .org. .edu di bawahnya ada .net, .government, .gov, kemudian .org ada .id dan lain-lain. Itu domain. Ada free domain gratisan ya, .cc, .co, .blogspot dan lain-lain. Kalau pengembangan aplikasi web, mulai dari alur kerja, formulasi, perencanaan, analis, rekayasa, implementasi, dan evaluasi, dan berulang lagi. Ada diformulasi, didesain ya websitenya, terus direncanakan mau kayak gimana, terus dianalisa untung ruginya, cara pembuatannya, bagaimananya semuanya dianalisa, kemudian direkayasa, dicoding, dibuat ininya, kemudian diimplementasi, dicoba websitenya, diuji, kemudian ada masukan nggak nih dari konsumen. Kalau ada, diulang lagi sampai, kan biasanya website itu selalu ada update. Itu adalah dari hasil evaluasi. Setiap kali ada evaluasi, kemudian ternyata membutuhkan perubahan, maka dia akan dievaluasi, kemudian dibuat ulang. Mohon maaf, bukan dibuat ulang, dibuat update-nya. Terus seperti itu. Perangkat aplikasi web adalah perangkat yang digunakan dalam pembuatan web. Ada offline, ada online. Kalau yang offline bisa pakai Visual Studio Code, Notepad++, dan Sublime, dan lain-lain banyak sekali. Nanti akan kita pakai, itu paling sering adalah dua ini, Visual Studio Code dan Notepad++. Nanti kalian akan menginstal dua aplikasi itu. Kemudian kalau yang online bisa pakai W3 Schools, Blog, dan lain-lain. Nanti kalian boleh pakai W3 School bagi yang masih belum punya laptop ya, tapi dia akan sangat terbatas. Oke, itu saja anak-anak semua untuk pengantar web, pemrograman web dan perangkat bergerak. Jangan lupa di bawah aktivitas ini nanti akan ada pengumpulan resume, jadi silakan dicatat, silakan ditulis di aktivitas berikutnya tentang apa saja yang sudah kalian pelajari dari slide-slide yang tadi saya sampaikan. Ini diupload di YouTube kan ya, jadi nanti kalian bisa memutarnya berulang-ulang untuk menyimak-nyimak kembali. Semoga nanti kalian dimudahkan dalam belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.